Di part 1 kemarin, The Four Horsemen yang menganggap kekuatan adalah segalanya memutuskan untuk menjadikan Ion sebagai tumbal demi mendapatkan hadiah dungeon. Ion yang terbunuh di atas altar berhasil hidup kembali setelah menerima kekuatan dari Infernal Lord, Raja Kegilaan. Dengan konsekuensi, dia akan kehilangan akal sehatnya jika menggunakan kekuatan yang diberikan Raja Kegilaan secara berlebihan. Buat yang belum menonton part 1, linknya ada di deskripsi video. Jika sudah, ayo kita langsung masuk ke alur cerita Gerbang Kegilaan part 2. Setelah dihidupkan kembali, Ion terbangun di atas tumpukan mayat dan mendapatkan quest untuk menghabisi 20 bandit yang menjarah desa. Dari layar notifikasi, muncul makhluk yang menyerupai gurita dengan 4 tentakel yang dapat berbicara layaknya manusia. Siapa kau? Tanya Ion yang terkejut dengan kemunculan monster itu. Makhluk itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Kayorus atau biasa dipanggil Kai. Dia datang untuk membimbing Ion dalam menggunakan kekuatan sistem yang diberikan Raja Kegilaan padanya. Kai kemudian menjelaskan kalau sistem yang dilihat Ion saat ini adalah hadiah yang diberikan Raja Kegilaan. Kai juga berkata bahwa Raja Kegilaan tidak mungkin memberikan semua kekuatannya secara sekaligus. Ion perlu menyelesaikan quest dan mendapatkan kekuatan Raja Kegilaan secara bertahap. Ion akan mulai dari level 1. Dengan mengalahkan monster atau menyelesaikan quest, Ion akan mendapatkan poin experience atau XP. Saat XP-nya mencapai poin maksimal, levelnya akan meningkat dan menjadi lebih kuat. Belum selesai menjelaskan semuanya, para bandit yang menjarah desa menemukan Ion. Hei, lihat! Sepertinya orang itu bukan penduduk sini. Pakaiannya terlihat berbeda. Siapa yang peduli? Bagaimanapun, dia juga akan mati, kata para bandit. Sempurna! Ini kesempatan yang bagus untuk melihat kemampuanmu, kata Kay. Bukannya bertarung, Ion justru kabur meninggalkan Kay karena ketakutan. Tangkap orang itu, teriak pemimpin mereka. Ion bersembunyi di dalam rumah dan Kay menghampirinya dan bertanya kenapa dia kabur barusan. Bukannya menjawab, Ion meminta Kay untuk diam agar para bandit itu tidak mendengar dan mengetahui keberadaannya. Tidak perlu khawatir, orang-orang itu tidak bisa melihatku. Hanya kau yang bisa melihatku saat ini. Sudah, lupakan itu. Kau belum menjawab pertanyaanku. Kenapa kau kabur? Bukankah kau bilang ingin merubah masa depanmu? Apa semua itu kau katakan hanyalah bohong? Bukankah kau ingin menjadi lebih kuat? Tanya Kay. Dari sini kita tahu bahwa Raja Kegilaan terus mengawasi Ion dan mengamati perkembangannya melalui perantaraan makhluk yang dia kirim. Kay mengetahui jika Ion sedang ketakutan dan tidak ingin mati untuk kedua kalinya. Bagaimanapun, Raja Kegilaan tidak menghidupkan Ion kembali untuk menghabiskan hidupnya dengan terus kabur dari masalah. Baiklah, akan kutunjukkan padamu bagaimana cara membunuh mereka, kata Kay. Saat Kay mengatakan itu, tiba-tiba aura di sekitarnya berubah menjadi aura kegelapan. Para bandit yang ada di luar berpencar untuk menemukan keberadaan Ion. Salah seorang dari mereka melihat sesuatu di kegelapan. Tunggu di sini, aku akan mengecek rumah itu. Buak! Kutemukan di sini kau rupanya, kata Igor. Hahaha. Ion kemudian melemparkan sebuah boneka ke hadapan pria itu dan membuatnya syok dan teringat akan masa lalunya. Boneka itu tidak mungkin.
Rupanya pria itu dulunya adalah seorang petani biasa dan boneka itu adalah boneka yang dia berikan untuk anak perempuannya, Elaine. Namun pada suatu malam, dia kembali ke rumah dan menemukan sekelompok monster yang menyerang dan membakar rumah beserta anaknya. "Kau, di mana kau mendapatkan boneka ini? Jawab aku sekarang juga." Namun tidak disangka, boneka yang dipegangnya seolah hidup dan dapat berbicara. "Kenapa kau melakukan ini, ayah? Kenapa kau membunuh semua orang?" Karena ketakutan, pria itu menjatuhkan boneka. "Iya, ayah. Kenapa ayah menjadi seperti ini?" Hahaha. Wajah Ion berubah menyerupai wajah anak pria itu. Apa kau itu, Elaine?" Ion dengan kekuatannya kemudian mengeluarkan pasukan mayat hidup untuk menyerang. Dengan pedangnya, Igor berhasil bertahan. Dia menyadari mayat hidup yang ada di depannya bukanlah mayat biasa, melainkan mayat penduduk desa yang telah mereka bantai sebelumnya. Tapi karena jumlah mereka yang terlalu banyak dan terus bertambah, membuat bandit itu kewalahan. "Aku minta maaf, Elaine. Aku tidak tahu bagaimana bisa ayah menjadi sejahat ini," kata Igor. Kembali flashback. Saat sekumpulan monster menyerang rumahnya, dia melihat anak perempuannya, Elaine, dibakar hidup-hidup. Dia tidak pernah bisa melupakan suara jeritan anaknya pada malam itu. Dengan amarah yang tidak terkendali, saat itulah dia berubah menjadi seorang pembunuh, menghabisi semua monster yang membunuh anaknya, dan dia sendiri menjadi penjahat setelah kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Kembali ke pertarungan, bandit yang mengingat kembali masa lalunya tidak melakukan perlawanan dan memohon maaf pada anaknya atas perbuatan yang selama ini dia lakukan. Bukannya mendapatkan permintaan maaf, dia justru mendapatkan tikaman pedang tepat menembus lehernya. "Sayang sekali, tidak ada pengampunan atas semua yang sudah kau lakukan," kata Ion. Dengan begitu, satu bandit berhasil dikalahkan. Ion menggunakan skill halusinasi untuk mengalahkan bandit itu. Skill halusinasi memungkinkan pengguna untuk membuat korbannya berhalusinasi dengan melihat ketakutan terdalamnya. Syarat penggunaan skill ini adalah pengguna skill harus melakukan kontak mata pada targetnya. Yang dilihat Igor adalah dia masuk ke dalam rumah, melihat anak perempuannya yang masih hidup memanggil pasukan mayat untuk menyerangnya. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Igor mendobrak pintu rumah dan langsung melakukan kontak mata dengan Ion yang sudah berdiri menunggunya di depan pintu. Saat itulah dia terkena genjutsu dan berhalusinasi seolah melihat putrinya yang telah mati beberapa tahun lalu. Saat Igor berada dalam pengaruh genjutsu, dengan mudahnya Ion berjalan mendekatinya dan mengambil senjata yang dijatuhkan pria itu. Awalnya Ion ragu karena dia belum pernah membunuh manusia sebelumnya. Kei, monster gurita yang ada di sampingnya, kemudian berkata, "Orang-orang ini tidak menunjukkan belas kasihan pada penduduk desa yang telah mereka bunuh. Apa kau akan membiarkan hatimu yang suci itu menghalangimu?" kata Kei. Mendengar kebenaran yang dikatakan Kei, emosi Ion pada para bandit menjadi tidak terbendung. Saat itulah Ion menusuk tenggorokan Igor yang ada di depannya. Tash! "Sayang sekali, tidak ada pengampunan atas semua yang telah kau lakukan," kata Ion. Dua bandit yang ada di luar melihat temannya yang sudah tergeletak di dalam rumah dan Ion berjalan keluar. "Bocah itu membunuhnya," kata si rambut pirang. Kei, benar. Tidak ada waktu untuk bersimpati pada orang-orang ini. Kalau aku mau bertambah kuat, aku harus berubah sekarang, kata Ion. Ion kembali menggunakan genjutsu dan membuat kedua orang itu terjebak dalam halusinasinya.
Kedua orang itu melihat monster dengan bentuk aneh dan banyak ular yang mencoba melilit tubuh mereka. Dan dengan mudahnya Ion menebas leher kedua bandit itu. Dash! Lumayan juga, 3 sudah mati, sisa 17 lagi, kata Kay. Hey Kay, di sistem ini mengatakan skill ini menambah madness atau kegilaan saat kugunakan. Apa artinya itu? Tanya Ion. Kay menjelaskan, pada umumnya seorang magician membutuhkan mana untuk bisa menggunakan kekuatan sihir. Namun Ion sedikit berbeda karena kekuatannya berasal dari gerbang kegilaan. Semakin sering dia menggunakan skill, maka tingkat kegilaannya akan semakin meningkat. Sederhananya, semakin Ion menggunakan kekuatan yang diberikan Raja Kegilaan, maka poin madness-nya akan meningkat. Secara perlahan membuatnya semakin gila dan kehilangan kesadaran. Ion ingat kalau Raja Kegilaan memang pernah mengatakan itu padanya. Lalu, apa yang akan terjadi jika tingkat kegilaanku mencapai angka 100? Tanya Ion. Kalau itu, sepertinya kau harus mencari tahu jawabannya sendiri. Ion sedikit jengkel karena Kay tidak memberikan jawaban yang jelas padanya. Ion berputar meninggalkan Kay di belakangnya. Hei, kau mau kemana? Tanya Kay. Jawabannya sudah jelas. Aku akan pergi memburu 17 bandit yang tersisa, jawab Ion. Sementara itu, ketua bandit memerintahkan anak buahnya membunuh semua penduduk desa, kecuali perempuan karena mereka dapat dijual dengan harga yang tinggi. Anak buahnya menunjuk seseorang yang datang menghampiri mereka. Saat ketua berbalik, dia melihat Ion yang berjalan ke arah mereka dengan menyeret 2 mayat temannya yang dibunuh tadi. Maaf, awalnya aku merasa tidak enak sudah membunuh anak buahmu. Tapi setelah melihat apa yang kau perbuat, sepertinya aku sudah melakukan sesuatu yang benar, kata Ion. Oh, rupanya di sini ada seorang petualang yang berlagak menjadi pahlawan. Berani menunjukkan diri di hadapan kami, sepertinya kau sudah siap untuk mati, kata pemimpin para bandit. Ion menghitung jumlah musuh yang ada di sini, dan benar saja 17 bandit yang tersisa semuanya berkumpul di satu tempat. Mereka semua berkumpul di sini, itu akan memudahkan kita, kata Kay si monster gurita. Biasanya Ion merasa ketakutan saat harus menghadapi musuh seorang diri. Tapi kali ini berbeda. Ion tidak merasakan ketakutan sedikit pun. Terima ini. Ion menggunakan genjutsunya lagi dan membuat 2 bandit saling menembakkan senjata ke arah masing-masing. 5 bandit dikalahkan. Ion berlari menyerang pemimpin mereka dan zing. Pemimpin bandit berhasil menangkis dan kembali menjaga jarak dari Ion. Apa kau merasa bangga dengan membunuh orang-orang yang lemah? Yang kau lakukan ini sama sepertinya. Asal kau tahu, nyawa manusia bukanlah sekedar batu loncatan yang bisa kau perlakukan seenaknya, kata Ion. Ion dipenuhi amarah karena dia pernah merasakan apa yang dialami penduduk desa saat ini. Ion kembali menggunakan genjutsunya dan maju menghabisi semua bandit yang berdiri di depannya. Trak, slash, slush, cash. Ion membunuh semua bandit itu tanpa memberi belas kasihan dan terus menerjang ke arah depan. Siapa bocah ini? Kenapa anak buahku tidak ada yang bergerak? Tanya ketua bandit. Tembak dia sekarang. Seorang bandit yang membawa meriam menembak Ion dengan senjatanya. Udah kayak Royal Giant ya, bawa meriam. Dan boom, bola meriam tepat berada di hadapan Ion. Buff. Mampus kau. Tunggu sebentar. Kalian benar-benar target latihan yang bagus, kata Ion. Ion berhasil menahan bola tembakan meriam itu dengan tangannya yang diselimuti energi kegelapan. Ini adalah skill baru yang didapatkan Ion.
Infuse. Skill ini bisa digunakan untuk memasukkan energi korup ke dalam bagian tubuh atau objek tertentu, meningkatkan kekuatan dan daya serang penggunanya untuk sementara. Tangkap ini! Ion melempar kembali bola meriam itu pada para bandit yang tadi menembaknya. Wah, shoot! Pemimpinnya berhasil menghindar, tapi tidak dengan anak buah yang ada di belakangnya. Boom! Apa-apaan tangan itu? Ion kembali menyerang dan menghabisi bandit yang lainnya. 17 bandit sudah dikalahkan. Tangkap penduduk desa, kita bisa menjadikan mereka sebagai sandera, teriak bandit yang mencoba mengendalikan situasi. Tidak akan kubiarkan. Ion kembali menggunakan skill halusinasi pada 2 bandit lainnya. Wah! Mereka terjebak dalam genjutsu dan berteriak tidak jelas. Ion tidak peduli dengan apa yang mereka lihat. Ion kemudian bergerak maju dan menghajar 2 bandit itu dengan tangan iblis miliknya. Gebrak! Shoot! Boom! Ketua bandit dan penduduk desa hanya bisa terdiam melihat kegilaan Ion yang semakin terlihat seperti iblis. Hahaha. Ayo kita selesaikan ini. Hanya ada 1 bandit yang tersisa, kata Kei, si monster gurita. Kumohon, tolong ampuni aku, kata ketua bandit. Kau tidak berhak melukai penduduk desa ini. Bunuh yang lainnya dan sisakan para wanita. Mereka bisa dijual mahal. Bukankah kau yang mengatakan itu? Kata Ion. Jika kubiarkan hidup, kau hanya akan mengulangi apa yang kau lakukan sekarang. Tiba-tiba Ion merasakan efek dari penggunaan kekuatannya. Semakin sering dia menggunakan kekuatan yang diberikan Raja Kegilaan, maka poin madness-nya akan bertambah. Poin madness atau poin kegilaan yang terkumpul baru mencapai angka 13. Tapi Ion sudah hampir kehilangan akal sehatnya dan menjadi gila. Ayolah Ion, kau pasti bisa menanganinya lebih dari itu, kata Kei. Melihat kesempatan, si pemimpin bandit menarik pisau dan mencoba menyerang Ion. Beruntung, Ion masih memiliki sedikit kesadaran dan menghancurkan pisau itu dengan tangannya. Bam! Saat itu, ketua bandit menyadari jika dia tidak mungkin menang melawan monster yang ada di depannya. Dan pembantaian ini diakhiri dengan Ion yang menghancurkan tubuh bagian atas ketua bandit itu. Bam! Hihahaha. Tutorial quest berhasil diselesaikan dan Ion berhasil naik ke level 2. Sementara itu, di kampung halaman Ion, terlihat nenek tua sedang memeluk seorang gadis yang sedang menangis. Gadis itu menangis sambil berkata pada orang yang berdiri di depannya, "Ion sudah mati. Bukankah kau berjanji untuk melindunginya?" Heya. Gadis yang sedang menangis ini sepertinya adalah adik Ion, karena mereka memiliki warna mata dan rambut yang sama. Sedangkan perempuan yang berdiri di depannya adalah Heya, sahabat sekaligus teman Ion sejak kecil. Entah apa yang akan dilakukan Heya setelah mengetahui kabar kematian sahabatnya. Dan bagaimana kelanjutan perjalanan Ion untuk menjadi petualang terkuat di dunia dengan menggunakan kekuatan yang diberikan oleh Raja Kegilaan. Cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini, akan kita bahas di next video. Oh ya, jangan lupa subscribe dan like video ini. Bye bye.